Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Joko Sutrisno AB. Pada kali ini kita akan melanjutkan bahasan berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen yang merupakan bagian kedua. Di bagian pertama kita membahas validitas instrumen. Di bagian kedua ini kita akan membahas reliabilitas instrumen. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekali lagi untuk mengingatkan bahwa syarat instrumen salah satunya adalah valid dan reliable. Alat ukur dikatakan valid jika alat ukur tersebut tepat mengukur apa yang hendak diukur. Bagian kedua ini kita bahas berkenaan dengan reliabilitas. Reliable sering juga dikatakan tetap. Reliabilitas itu berhubungan dengan masalah kepercayaan. Sekali lagi, kalau reliable, kata kuncinya adalah tetap. Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu instrumen atau alat ukur dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika alat ukur tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka, alat ukur dikatakan reliable jika alat ukur tersebut memiliki ketetapan dalam pengukurannya. Jadi, reliabilitas alat ukur berhubungan dengan ketetapan atau keajekan hasil pengukurannya. Oke, kita lanjut. Perhitungan koefisien reliabilitas. Untuk yang pertama, alat ukur yang penskorannya atau instrumen yang penskorannya benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0, seperti tes pilihan ganda. Kalau tes itu tes pilihan ganda atau tes objektif, dapat digunakan teknik belah dua. Misalnya antara belahan ganjil dengan belahan genap, atau antara belahan atas dengan belahan bawah. Nah, rumus yang digunakan dapat menggunakan rumus produk momen seperti ini. RXY sama dengan N sigma XY dan seterusnya. Nah, RXY ini disebut dengan koefisien reliabilitas separuh tes. Jadi RXY ini baru koefisien reliabilitas separuh tes. Karena kalau kita mengukur ganjil genap biasanya disebut dengan atau dinotasikan dengan RGG. RXY ini ditulis dengan RGG. Ada juga yang menulis dengan notasi R setengah-setengah. Setelah kita menghitung korelasi dua belahan yang merupakan koefisien reliabilitas, dilanjutkan mencari koefisien reliabilitas seluruh tes. Menggunakan rumus ini, R11 sama dengan 2 kali RGG dibagi 1 ditambah RGG. Jadi 2 kali koefisien separuh tes dibagi dengan 1 ditambah koefisien separuh tes. Jadi awal kita masukkan ke mencari RXY dengan rumus produk momen, dilanjutkan mencari R11 atau koefisien reliabilitas seluruh tes. X-nya ini skor belahan ganjil. Anda kata kita ada belahan ganjil genap yang kita skor, Y-nya belahan genap. Kalau atas bawah, X-nya belahan atas, Y-nya belahan bawah. Sedangkan N-nya ini banyaknya subjek. Atau kalau dia mengikuti tes, adalah banyaknya tes D. Oke, lebih jelasnya kita buat contoh. Nah, untuk mengetahui tingkat reliabilitas, menggunakan kriteria seperti ini. 0,81 sampai dengan 1 sangat tinggi, 0,61 sampai 0,8 tinggi, 0,41 sampai 0,6 sedang atau cukup,
0,21 sampai 0,40 kurang, 0,01, 0,20 sangat kurang. Sekali lagi mengingatkan, instrumen tersebut dapat digunakan kalau ditinjau dari reliabilitasnya jika koefisien reliabilitasnya di atas 0,40, jadi 0,41 ke atas. Jadi kalau di bawah 0,41 karena dia kurang, sangat kurang, perlu perbaikan alat ukur tersebut. Karena ditinjau dari koefisien reliabilitasnya masih di bawah cukup. Kita lihat contoh. Misalkan ada 10 butir. Kita lakukan koefisien reliabilitasnya melalui belahan ganjil genap. Nah, seperti ini. Ini nomor urut subjek atau peserta tesnya ada 8 orang misalkan. Karena ada 10 kita bagi 2, ganjil genap. Ganjil itu berarti butir 1, butir 3, butir 5, butir 7, butir 9. Sedangkan yang genap ini. Ini kalau dia butirnya menggunakan penskorannya 1 dan 0. Benar 1, salah 0. Misalnya tes pilihan ganda. Jadi untuk si 1, subjek nomor 1 ini, skor butir ganjilnya betul semua ini 5. Sedangkan butir genapnya dia hanya betul 3. Si 5, subjek nomor 5 ini, yang ganjil betul 4, yang genap 3 untuk ini. Dan seterusnya. Kita bagi 2 gini. Ini total skor ganjil, ini total skor genap. Korelasikan saja. Kalau menggunakan Excel, langsung saja. Menggunakan Excel, contohnya seperti ini, koefisien reliabilitas. Oke, ini misalnya ini kita buang dulu. Sama dengan corel, kalau tulisan corel ini klik 2 kali, blok yang ganjil, koma, blok yang genap. Enter, 0,786. Sekali lagi koefisien RXY ini baru separuh tes, karena bagi belahan ganjil dengan belahan genap. Masukkan ke R11, kita cari koefisien reliabilitas seluruh tes. Rumusnya 2 kali RGG dibagi 1 ditambah RGG. RGG itu ganjil genap, karena kita ganjil genap. RGG-nya sama dengan RXY, 0,278. Ya, 2 kali 0,78 berapa? Dibagi 1 ditambah 0,78. Temu penyebutnya berapa, pembilangnya berapa, dibagi. Ketemulah 0,880. Nah, kita dapatkan koefisien reliabilitas sebesar 0,88. 0,88 ini menunjukkan reliabilitas sangat tinggi sesuai dengan indikator ini, kriteria ini. 0,88 itu ada di sini, berarti sangat tinggi. Oke, wah ini ada kurang huruf A ini. Jadi koefisien reliabilitas sebesar 0,88 menunjukkan reliabilitas sangat tinggi. Ini kalau menggunakan Excel, cepat sekali. Anda kata mau manual, langsung menggunakan rumus per dokumen tadi, kita buat tabel persiapan seperti ini dulu. X, Y, X kuadrat, X ini skor total ganjil, Y-nya skor total genap. Kita cari X, Y-nya kita salin sana, kita cari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y. Kita cari jumlahnya, totalnya di sini. Maka didapat sigma X-nya 31, sigma Y-nya 19, sigma X kuadratnya 125, sigma Y kuadratnya 47, sigma XY-nya 76. N-nya 8. 8 ini peserta tesnya atau subjeknya. Nah, ini nomor urut subjeknya. Subjeknya ada 8. N-nya 8. Masukkan ke rumus ini. Rumus produk momen. N-nya 8, sigma XY-nya 76, sigma XY-nya 31, dan seterusnya. Pakai kalkulator. Pencet kalkulator dan seterusnya. Ketemulah 0,786. Kalau pakai Excel tadi dengan cepat, corel, blok, koma, blok, enter. 0,786. Oke. Ketemu 0,786. Masukkan ke R11.
Koefisien reliabilitas seluruh tes. Ketemu 0,88. Jadi kalau pakai Excel lebih cepat, ini hanya untuk memperjelas konsep perhitungan reliabilitas menggunakan rumus produk maman. Ini tadi kalau skornya 1-0, benar dan salah. Andai kata skornya bukan 0-1 atau 1-0, jadi untuk mengetahui atau menghitung reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1-0, bukan benar salah, misalnya saja tes esai atau uraian, atau angket yang skornya berjenjang, misalnya skala Likert 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu tidak bisa digunakan seperti ini, rumus ini. Umumnya atau dapat digunakan rumus alfa. Rumus alfa seperti ini. R11 sama dengan N per N-1 dikali 1 dikurangi sigma SI kuadrat. Sigma varian butir dibagi varian total. S ini standar deviasi, kalau S kuadrat namanya varian. Jadi R11 itu koefisien reliabilitas, sigma SI kuadrat, ini sama saja sigma varian, mulai dari I sama dengan 1. Jumlah varian skor tiap butir. ST kuadrat, ini varian total, varian skor total. N-nya banyak butir. Jangan selip, kalau N yang tadi, yang di pertama, N-nya ini banyaknya teste, kalau di skor misalnya tes esai ataupun angket yang berjenjang, skornya N-nya itu banyaknya butir atau banyaknya soal. Oke, kita lihat contoh. Misalnya seperti ini. Nomor teste, peserta tesnya, atau pengisi angket, misalnya kalau angket. Misalnya ini, misalnya mengisi angket atau peserta tes ada 42 orang, 1, 2, 3, dan seterusnya ada 42 orang. Nomor soalnya ada 5, butirnya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya peserta tes ada 42, soal tesnya ada 5. Kita salin skornya di tabulasi seperti ini dan seterusnya sampai ke 42 orang. Cari skor totalnya. Kemudian cari variannya. Cari variannya dari tiap butir soal ini. Varian butir 1. Menggunakan rumus standar deviasi kuadrat. Ingat, buka lagi video saya berkenaan dengan contoh menghitung standar deviasi. S kuadrat ketemu 3, untuk butir 1, varian butir 1 3,54, varian butir soal nomor 2 3,03, dan seterusnya varian butir nomor 5 4,75. Sedangkan varian butir varian skor total sama dengan 46,07. Berarti kita dapatkan ini, kita cari dulu sigma SI kuadrat. Jadi jumlah varian mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Kalau ini karena 5 butir. Berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ketemu 18,50. Sedangkan varian total 46,07. Dan N-nya sama dengan 5. N-nya banyaknya butir, sama dengan 5. Oke. Perhatikan di sini. Saya ulangi lagi, N-nya banyaknya butir soal. N-nya banyaknya butir. Oke. Kita masukkan ke rumus. R11 N per N-1 dikali 1 dan seterusnya. N-nya ada 5. Masukkan di sini. 5 per 5 dikurangi 1. Dikali 1 dikurangi sigma varian I. Varian mulai dari I sama dengan 1. 18,50 ini. Masukkan saja. Dibagi varian total atau ST kuadrat ini 46,07. Sekali lagi diingatkan, kalau S itu standar deviasi dikuadratkan disebut dengan varian. Ya, pencet kalkulator. 5 dibagi 4 sama dengan berapa? 1 dikurangi sama dengan berapa? Ini kali ini sama dengan berapa? Ketemulah 0,7.
Didapatkan koefisien reliabilitas atau R11 sama dengan 0,75 yang menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Sekali lagi, indikator atau kriteria untuk melihat koefisien reliabilitas menggunakan kriteria seperti ini. Oke, ini bagian kedua, sambungan dari bagian ke-1 berkenaan dengan validitas, bagian kedua ini reliabilitas. Semoga Anda menguasai, tonton berulang-ulang karena validitas dan reliabilitas merupakan syarat instrumen penelitian. Syarat instrumen penelitian valid dan reliable. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.